Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita ada Q&A nih bareng calon kakak ketua OSIS dan wakil ketua OSISnya. Di Q&A ini kita bakalan sedikit bahas biodata diri dia atau ya cara mereka menjawab pertanyaan dari kita ya, udah disiapin pertanyaannya. Langsung aja buat kakak sama wakilnya, buat kakak ketua sama wakilnya nih ya, boleh perkenalkan dirinya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dahlia dari kelas 11 OTKP 1 dan ini wakil saya yang Hira Alena Salsabila dari kelas 10 RPL 1. Nah, kalau misalnya namanya udah disebutin, bisa nggak biar kitanya makin tahu kakak sama kakak ketua sama kakak wakilnya nih, biar makin tahu kakaknya nih orangnya gimana sih, lahirnya tanggal bulan apa sih? Boleh jelasin tempat tanggal lahir, hobi, apa yang nggak disuka sama apa yang disuka gitu. Kalau dari saya sendiri, saya lahir di Tangerang 28 Januari 2003. Hobi saya nulis, berniaga, sama olahraga. Saya paling suka kayak keluar-keluaran sendiri, gabut, dengerin musik. Kayak pokoknya yang menyendiri lah. Saya paling nggak suka kalau saya lagi ngelakuin sesuatu, saya lagi ngerjain tugas atau apa itu kayak digangguin, itu saya bikin mood saya hancur. Bahkan saya pasti bakalan saya nantiin, jadi nunggu mood saya balik lagi baru saya kerjain. Buat wakilnya gimana? Lahir di Tangerang tanggal 9 Juli 2005. Saya biasanya kalau misalnya lagi galau gitu, saya suka tuangin isi hati saya itu lewat kata-kata quotes. Terus quotesnya tersebut saya upload di media sosial saya seperti WhatsApp atau Instagram. Terus saya juga kadang dibilang bucin sih Kak sama teman-teman saya. Terus juga tujuan lain saya bikin status kayak gitu di sosial media saya ya biar dia peka. Terus kalau misalnya yang nggak suka, saya nggak suka kalau misalnya saya kan hobi ngedit gitu Kak. Kalau misalnya saya lagi ngedit kayak gitu, terus tiba-tiba ada orang yang menggangguin saya, itu bisa merusak konsentrasi saya dalam mengedit gitu. Oke, itu aja sedikit perkenalan dari kakak Iis ya, kakak Iis sama kakak Zahira dipanggilnya. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaannya ya. Saya punya beberapa pertanyaan, dijawab ya sebisa kalian, dan kalau misalnya kalian nggak bisa jawabnya, bisa diserahkan ke ketua atau wakilnya dulu. Oke? Yang pertanyaan pertama, apa sifat yang kamu sukai dari diri sendiri, sama misalnya ada orang lain nggak suka, ada orang lain, kamu nggak suka orang lain itu sifatnya kayak gimana ke kamu? Nggak suka orang lain ke saya itu kalau misalkan mereka ngomong sama saya basa-basi, kayak mereka mau ngomongin penting banget nih, tapi mereka basa-basi dulu. Terus kayak saya nggak suka banget kalau mereka nyuruh saya, Is, jangan kayak gini dong, jangan kayak gitu dong. Saya nggak suka kayak diri saya diatur-atur. Ini diri saya, bukan mereka yang nentuin. Buat wakilnya? Kalau saya suka dari diri saya sendiri, saya itu orangnya tuh pendengar yang baik buat teman-teman saya yang curhat ke saya. Terus kalau misalnya nggak suka, saya nggak suka kalau misalnya orang itu bermuka dua, kayak di depan saya dia baik sama saya, tapi di belakang saya ternyata dia tuh ngomongin saya gitu Kak. Jawabannya ini banget ya, berbeda banget. Biasanya kalau misalnya emang orang ditanya itu kadang suka nutup-nutupin, tapi kalian berdua ini jujur banget ya, hebat. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan apa saja kekurangan dan kelebihan kamu. Saya suka emosi. Saya kalau emosi pasti saya ngeluapin ke tembok, bahkan ke kepala saya. Bahkan saya suka lupaan karena itu, tapi orang tua saya nggak ngertiin. Karena mereka nggak ngerti, saya sering lupa, mereka nggak ngerti. Nah, kalau kelebihan saya itu lebih suka kayak beres-beres rumah. Saya nggak suka kalau di rumah tuh diem aja, kayak ngegabut atau rebahan-rebahan lah anak sekarang bilang. Saya nggak suka banget, saya lebih suka ya gitu, ngerjain sesuatu yang orang lain belum tentu mau buat ngerjain itu. Wakilnya? Kalau saya, kelebihan saya nulis saya tuh bagus. Terus juga saya itu saya lebih suka ngedengerin cerita orang itu Kak. Jadi saya tuh ibaratnya bisa menjadi pendengar yang baik juga. Terus juga saya orangnya kalau dibilang saya tuh sabar. Saya nggak suka marah-marah lah ibaratnya. Kalau misalnya kekurangan saya kalau nulis lama. Terus juga saya orangnya lupaan. Buat sama Kak Zahira ini udah kenal saling lama atau baru-baru ini kenal? Saya kenal sama Zahira pas waktu ada lomba 17 Agustus, dia ngechat saya nanyain gimana kan nanti lombanya. Dari situ saya
udah mulai kenal dia, udah mulai ngerasa kayak klub banget karena anaknya tuh asik gitu, kayak pendiam juga, beda banget sama saya. Daerahnya? Ya, saya kena KIS waktu itu saya ikut lomba make up di 17-an dan KIS itu mentornya ya Kak. Ya, Iya. Jadinya saya ngecek KIS buat ngumpulin hasil karya make up saya ke KIS. Dari situ saya jadi kenal KIS, kayak save-backan WA gitu. Tapi kalian pernah bersiteru nggak selama kenal itu? Atau belum pernah sama sekali? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Itu juga nggak pernah? Bagus, pertahankan ya. Pastikan kalian berdua ini memiliki agama, benar? Kalian memiliki agama. Seberapa paham kalian sama agama kalian? Kalau saya sih kurang paham banget gitu ya. Kurang paham dari segi kayak misalkan baca Al-Quran kan harus pakai tajwid. Saya kurang paham, kayak nggak paham semuanya gitu. Terus juga kadang saya kalau misalkan lagi baca tentang sejarah-sejarah itu saya suka banget sama sejarah-sejarah, apalagi kayak yang sejarah-sejarah Nabi. Tapi saya suka suka kesel kalau misalnya saya lagi baca terus tiba-tiba kayak ada yang manggil gitu, kayak ya udah jadinya kayak saya mager lagi deh. Buat wakilnya? Tapi ternyata tuh apa yang saya tahu itu ternyata masih kurang. Saya sering ngeliat di sosial media gitu dan saya baru ngomong kayak, oh ternyata gini ya, kok saya baru tahu sekarang gitu. Jadi wawasan saya terhadap itu sih lebih mungkin sedikit gitu Kak. Masih sedikit. Iya, masih Tapi sedikit. buat kalian berdua ini, kan tadi pertanyaannya seberapa paham kamu sama agama kamu. Tapi kalau misalnya kalian masih punya atau bahkan banyak kekurangan, kira-kira mau dibetulinnya itu kapan? Secepatnya bakalan diperbaikin lagi karena dari orang tua saya juga nuntut saya buat memperbaiki keagamaan di diri saya sendiri. Kalau bisa hari ini juga, karena saya selalu ingat kalau misalnya kita mau perbaiki besok-besok, kalau misalnya besok kita mati gimana? Nah, yang tahu ya? Asik banget nih kalau ngobrol kayak gini. Berarti jawaban dari Zaira sama Kais gitu. Dilanjut pertanyaan selanjutnya, kalian kan udah lama ya sekolah di SMK 5, kayak Kak Siti Dahlia ini udah mau 2 tahun. Sementara yang Kak Zairanya udah mau 1 tahun ya. Dan pasti kalian punya guru yang disukain sama enggak yang disukain kan? Siapa guru yang paling kamu suka dan tidak sukai? Coba jelaskan. Saya paling suka sama Bu Sumi, guru matematika, karena menurut saya dia tuh sabar gitu, orangnya sabar walaupun banyak anak yang bilang dia baperan, tapi karena wajar karena emang merekanya nggak ngertiin Bu Sumi gimana sifatnya. Tapi menurut saya dia tuh sabar, baik juga, dia juga pendengar yang baik. Dan saya nggak suka sama Pak Syam, bukannya nggak suka sih, karena kayak kurang gimana gitu, karena dia tuh kalau itu ngeliatin murid tuh kayak nggak friendly gitu, sedangkan saya orangnya paling nggak bisa diliatin kayak gitu. Suka sama Pak Effendi ya Kak, soalnya tuh saya ngeliat itu kayak Pak Effendi tuh sabar orangnya. Soalnya kan di grup saya tuh, di grup angkatan saya tuh ada grup yang sama Pak Effendi gitu, jadi kayak anak-anaknya tuh nanya terus tapi Pak Effendi tuh masih jawab kayak sabar gitu, kayak dijelasin satu persatu yang nggak tahu. Terus kalau misalnya guru yang saya nggak suka sama Pak Yono, guru fisika. Ya menurut saya gimana ya, dia tuh hanya memberi tugas saja tapi dia nggak pernah ngejelasin gitu Kak, nggak ngejelasin. Terus juga dia nggak evaluasi, misalnya saya dapat 40 gitu, nah itu nggak bakalan dikasih tahu jawaban saya yang benar di mana, jawaban saya yang salah itu di mana gitu. Jadi tujuannya ditanya kayak gini bukan buat untuk mempermalukan atau membagus-bagusan suatu guru, tapi pertanyaan ini murni karena memang setiap murid punya guru yang disuka dan tidak disuka. Dan untuk Bapak Ibu guru, mohon maaf bila ada yang tidak berkenan di hati, tapi tolong maafkan muridnya karena ini jawaban jujur dari mereka. Dilanjut lagi pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir buat kalian, jadi tolong dipikirkan baik-baik. Buatlah satu kalimat yang cukup bisa membuat kami yakin akan memilih kamu, dari Kakak Iis sama Kakak Zahira. Terpilihnya saya atau tidak, siapapun nanti pemimpinnya, insya Allah dia akan memberikan yang terbaik untuk sekolah, warga sekolah, dan proses belajar mengajar di sekolah tercinta kita ini.
tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari anggotanya. Oke, sekian Q&A hari ini. Saya ulangi lagi, sebelum diakhiri, sebelum saya berterima kasih banyak sama kalian yang menonton atau kakak-kakaknya yang datang hari ini, coba saya mau tahu dong, kalian berdua calon urut nomor 2 ya. Kalian punya jargon kan? Iya dong. Oke, boleh tahu nggak jargonnya gimana? Beli tahu di pasar raya, Minumnya ditambah soda. kalau mau sekolah kita jaya. Jangan lupa coblos nomor 2. Asik, kece banget nih nomor 2 nih ya. Jangan lupa pilih kakak Is yang banget deh. Ini yang sama Kak Zaira yang banget ini ya. Buat kalian cowok-cowok jangan dideketin. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.